Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu tobat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang suka bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang suka bertobat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Demikian di surat Al-Baqarah ayat yang ke 222. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia dan orang-orang yang beriman untuk bertobat, sebagaimana di surat An-Nur ayat yang ke-31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya kalian jadi orang yang beruntung. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bertobat. Manusia yang beruntung bukanlah manusia yang tidak punya dosa, karena semua manusia berdosa. Dan manusia yang beruntung adalah manusia yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobat yang benar adalah tobat kepada Allah. Artinya motivasinya adalah karena Allah dan ikhlas karena Allah, bukan motivasi yang lain. Di sini Allah katakan watubu ilallahi, tobatlah kalian kepada Allah. Motivasinya adalah motivasi yang benar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena persyaratan dari calon mertua atau persyaratan dari calon istri. Saya mau dinikahi kalau berhenti merokok misalnya. Ini tobatlah dari merokok. Kenapa? Syarat deh. Maka ini bukan tobat. Karena tobat adalah jika karena takut pada Allah, jika takut kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan bertobat. Dan orang itu meninggalkan satu maksiat kenapa? Karena bosan dicereweti istri terus, akhirnya tobat, akhirnya berhenti. Ini bukan tobat, bukan tobat yang benar. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan tangannya di waktu malam supaya orang-orang yang melakukan maksiat di siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan tangannya di waktu siang agar bertobatlah orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Demikian terus terjadi hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka jika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, itulah waktu ditutupnya pintu tobat. Maka pintu tobat terus Allah buka sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun dia adalah seorang yang sering bertobat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ayuhan nas tubu ilallahi, wahai sekalian manusia bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan adalah kalian mohon ampun kepada Allah. Fa ini atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marratin, sesungguhnya dalam sehari aku bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Jika demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih kita tentu lebih berat untuk lebih sungguh-sungguh. Dan terdapat anugerah yang sangat besar yang Allah berikan untuk orang yang bertobat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa itu bagikan orang yang tidak punya dosa dan tidak pernah melakukan dosa tersebut sama sekali. Betapa maha murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar bertobat dari satu dosa, seakan-akan dia tidak pernah nilainya di hadapan Allah, seakan-akan
dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Dan patut kita pahami dan patut untuk kita ketahui bahasanya hari terbaik seorang hamba, hari yang paling hari keberuntungan seorang manusia adalah hari tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari lahirnya, bukan hari nikahnya, bukan hari yang keterima kerja. Namun hari terbaik manusia adalah hari di mana di hari tersebut dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari paling istimewa dalam hidup manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, sungguh Allah itu lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada seorang yang awalnya dia menunggangi unta di atas padang pasir, lalu untanya lepas, padahal di unta tersebut bekalnya dan makanannya hanya dia cari-cari, akhirnya dia putus asa. Kemudian dia jumpai satu pohon, lalu dia baringan di bawahnya. Waqad aisa min rahilatihi, dalam keadaan dia telah putus asa untuk mendapatkan untanya, alias dia tiduran di pohon ini nunggu mati. Dah tinggal nunggu mati lah. Gak ada warung, gak ada duit, gak ada makanan, gak ada minuman. Maka dia tiduran di bawah pohon nunggu mati. Ternyata tiba-tiba pada saat dia dalam kondisi demikian, tiba-tiba ketika dia merem gini, buka-buka, untanya berdiri tegak di hadapannya. Maka dia pegang tali unta tersebut, kemudian saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhto'a min syiddatil farahi. Dan dikatakan orang ini ketucut ngomong, keceplosan ngomong karena saking gembiranya. Dikatakan oleh Muslim. Mungkin adalah hari yang satu hal yang sangat menggembirakan. Hari tobatnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hari yang sangat menggembirakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana gembiranya atau bahkan sebagaimana gembiranya seorang yang telah putus asa dan siap-siap mati, ternyata menemukan sambungan hidupnya, penyambung hidupnya, maka demikian gembira. Inilah hari yang paling membahagiakan. Kemudian ada seorang ulama salaf bernama Yahya bin Katsir mengatakan bahasanya min a'zamil irtira adalah tertipu, orang yang paling besar tertipu. Orang yang tertipu besar-besar adalah orang sebagai berikut. Bukan orang yang tertipu dalam jual beli, bukan orang yang tertipu cinta, katanya mau ternyata gak jadi. Namun tertipu yang paling besar adalah orang yang asik berbuat dosa, namun dia berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak menyesali perbuatannya. Yang kedua, orang yang tertipu besar-besaran adalah orang yang berharap dekat pada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mau taat kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang mengharapkan masuk surga, namun amalnya adalah amal neraka. Amalnya adalah amal yang mengantarkan kepada neraka. Dan orang yang ingin mendapatkan nikmat yang kekal di surga, namun dengan melakukan berbagai bentuk maksiat. Dan orang yang mengharap-harap pahala, namun dia tidak mau beramal kebajikan. Dan orang yang tamani Allah, berangan-angan Allah mengampuninya, Allah melimpahkan rahmatnya dan seterusnya,
Padahal dia adalah orang yang sembrono dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seenaknya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Yahya bin Mu'ad mengatakan, maka siapa yang benar-benar menginginkan surga, maka dia akan menghentikan segala keinginan yang terlarang. Dan siapa yang takut dengan neraka, maka dia akan meninggalkan segala keburukan. Maka inilah orang yang tertipu habis-habisan. Dia asik berbuat dosa, namun dia mengatakan Allah pasti mengampuni saya. Padahal dia bergelimang dosa dan maksiat. Orang yang berharap untuk merasa dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak mau taat. Saya adalah orang yang dicinta Allah, padahal dia bukan orang yang taat. Orang yang mimpi untuk masuk surga, namun perilakunya adalah perilaku yang mengantarkan ke neraka. Dan orang yang berharap kenikmatan di surga, dapat bidadari yang banyak atau yang lain, padahal dia bergelimang maksiat. Orang yang berharap dapat pahala, namun dia tidak beramal. Dan orang yang berangan-angan Allah melimpahkan anugerahnya, Allah menyayanginya, Allah mengampuninya, padahal dia seenaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan Al-Basri dalam satu kesempatan mengatakan, ada sebagian orang yang gara-gara berangan-angan mendapatkan ampunan pada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya meninggal dunia tanpa bertaubat. Ada sebagian orang yang berangan-angan kalau Allah mengampuninya, lalu dia meninggal dunia tanpa bertobat terlebih dahulu, dan dia beralasan, aku berbaik sangka dengan Tuhanku. Maka kata Hasan Al-Basri, dia dusta, dia bohong. Seandainya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu dia akan beramal sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Al-Hasan Al-Basri menyampaikan syarat orang yang benar-benar berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah mengatakan, aku menurut sangkaan hambaku. Jika hambaku bersangka yang baik-baik, kalau aku akan mengampuninya, aku mencintainya, aku menyayanginya, aku akan memasukkannya ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan demikian. Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti sangkaan hambaku. Jika hambaku berbuat bersangka yang baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik kepadanya. Nah, kapankah seorang itu dikatakan berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya dalam perkataan Al-Hasan Al-Basri tadi. Apakah orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang bermimpi Allah mengampuninya, Allah memaafkannya, Allah memasukkannya ke dalam surga dan seterusnya, namun dia tidak berbuat apa-apa. Lalu ketika diingatkan, dia mengatakan, Allah menurut sangkaan hambanya. Demikiankah orang yang berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya bukan. Seandainya orang itu berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan beramal sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, sebenarnya seorang mukmin, ciri orang yang beriman, seorang yang benar-benar beriman, itu adalah orang yang rajin menilai dirinya, rajin memeriksa dirinya. Dia adalah orang yang super ketat dalam mengaudit, namun mengaudit amalnya sendiri. Itu ciri orang yang beriman. Artinya dia timbang-timbang, dia evaluasi amalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hisab yang ringan pada hari kiamat adalah untuk sekelompok orang yang suka mengevaluasi amalnya ketika di dunia. Dan orang yang hisabnya sulit pada hari kiamat
adalah orang yang beramal di dunia namun dia tidak pernah melakukan evaluasi. Innal mu'minina qaumun awthaqumul Qur'an. Orang yang beriman, kata Hasan al-Basri, adalah sekelompok orang yang dibobol oleh Al-Quran, diikat oleh Al-Quran, dan Al-Quran lah yang menghalanginya untuk jatuh ke dalam kebinasaan. Maka orang yang beriman adalah bagikan tawanan selama dia hidup di dunia. Maka selama dia hidup di dunia, dia berusaha membebaskan dirinya dari belenggu, dan dia tidaklah merasa aman, dan orang yang beriman tidaklah merasa aman kalau dirinya telah bebas, yakin bebas sampai dia mati. Dan orang beriman yakin bahasanya dia akan dihukum gara-gara pendengarannya, penglihatannya, lidah dan anggota badannya yang lain. Orang yang benar-benar beriman adalah orang yang menyadari bahasanya apa yang didengar itu akan dipertanggungjawabkan, apa yang dilihat akan dipertanggungjawabkan, apa yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan, dan amal badan yang lainnya. Dan ketika seorang itu mengevaluasi dirinya, mengaudit amalnya, maka hasilnya cuma ada dua kemungkinan. Boleh jadi ternyata hasilnya dia adalah orang yang berbuat baik, maka hendaklah dia semakin meningkatkan amal kebajikannya. Dan boleh jadi hasil auditnya adalah orang yang ceroboh dan merugi, maka hendaknya menyesal, bertobat dan memperbaiki diri. Ini poin pertama berkaitan dengan masalah tobat. Kemudian ada beberapa fatwa tentang masalah fikih. Ada pertanyaan tentang masalah apa hukum melafazkan niat dengan suara yang keras ketika hendak sholat. Mau sholat mengucapkan niat keras lagi, sambil kiri kanannya dengar, usolli fardal maghribi, kanan kiri dengar, makmumnya dengar padahal dibaca imam di mihrab. Luar biasa. Maka jawabannya mengucapkan ucapan niat, melafalkan niat dengan suara yang lirih adalah satu hal yang bid'ah, satu amal yang mengada-ada, amal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ini kamu suaranya pelan, kalau suaranya keras lebih besar lagi dosanya. Bid'ah plus ganggu orang, karena dua. Ini sudah amal mengada-ada ditambah ganggu orang. Karena yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya niat itu di hati. Niat itu apa sih? Niat itu keinginan. Apakah orang yang ingin melakukan satu perbuatan dia perlu ngomongkan? Tidak perlu. Dia perlu kemudian memberikan pengumuman pada teman-temannya, aku pengen kencing. Kalau nggak dia omongkan, nggak perlu. Ya. Aku pengen minum teh, kecuali pas pesen. Ya, makan di warung, tuh pengen teh, ya baik. Ya nggak perlu diomongkan, nggak perlu diomongkan. Niat itu keinginan, yang namanya keinginan nggak perlu diomongkan, nggak perlu kemudian dikuak-kuakan. Ya sudah di hati dilakukan apa yang mau dilakukan, maka dia adalah orang yang berniat dan melakukan
keinginan dan memiliki keinginan. Dan dalil tidak bolehnya melafadzkan niat itu adalah Quran dan hadis. Dalil kalau melafadzkan niat itu tidak boleh adalah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini terjemah yang tepat mungkin, meskipun kalau terjemah tepat mungkin kurang memahamkan, tidak mungkin kurang bisa dipahami, menunjukkan pada makna yang diinginkan. Di surat Al-Hujurat ayat yang ke-16, ini terjemah yang tepat, nanti coba mungkin bisa dicek dibandingkan dengan terjemah depan. Katakanlah, apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah tentang ketaatan kalian? Padahal Allah mengetahui semua apa yang di langit dan semua apa yang ada di bumi. Maka di sini Allah katakan, katakanlah apakah kalian hendak memberitahu Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan yang kalian lakukan. Ini bahasa celaan. Ini kalimat celaan, bukan sekedar kalimatannya, namun kalimatannya untuk negur. Artinya apa? Tidak perlu kalian mengumumkan, memberitahu kepada Allah, ya Allah, ini, saya punya ketaatan ini, atau saya mau melakukan ketaatan itu. Tidak perlu dikabar-kabarkan kepada Allah. Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Tidak perlu kalian kabarkan. Jika kalian memang demikian, maka Allah mengetahuinya. Nggak perlu diumumkan. Maka surat Al-Hujurat ayat 16 adalah dalil dasar tidak dibenarkannya mengucapkan niat, karena Allah mencela orang yang berbuat taat dan dia mengumumkan dan mengkabar-kabarkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau taat, kemudian dia kata-kata, ya Allah saya mau sholat dulu. Ya Allah saya mau wudu dulu. Ya Allah saya mau mandi junub. Tidak perlu dikabar-kabarkan. Allah mencela orang yang mengkabar-kabarkan. Kalau mau beramal kebajikan ini dan itu, tuh, hal ini layak dikabarkan kalau Allah itu adalah zat yang tidak tahu, kecuali kalau diberitahu. Di akhir ayat kalau katakan Allah tahu semua ya di langit dan di bumi, maka nggak perlu diberitahu. Tidak perlu kalian beritahu. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kalau mengucapkan niat tidaklah satu hal yang dituntunkan adalah karena tidak dijumpai satupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kalau Nabi mengajarkan untuk mengucapkan niat ketika wudhu, ketika mandi, ketika mau sholat, ketika mau puasa. Tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkannya. Bahkan untuk masalah sholat bisa kita katakan ada dalil yang cukup tegas menunjukkan kalau tidak dituntunkan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari seorang yang sholatnya tidak karuan, Nabi katakan, idza kunta ila sholati fa asbihil wudu'a tsumma istaqbil qiblata fakabbir. Nabi berkata kepada mengajari orang yang sholatnya tidak karuan, jika kamu pengen sholat, wudhu dulu. Setelah wudhu, ambil posisi menghadap kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah, itu takbiratul ihram. Lalu kemudian bacalah niat. Padahal ada orang yang sholatnya tidak karuan, perlu diajari dengan detail. Perlu diajari apa-apa yang sangat mendasar untuk perlu diketahui berkaitan dengan sholat. Ternyata Nabi tidak mengajarkan padanya
mengucapkan niat. Nabi ajarkan setelah posisinya menghadap kiblat, fakabir, bacalah takbir Allahu Akbar. Dan orang yang mengucapkan niat itu ngaku-ngaku ikhlas, dan tidak boleh ngaku-ngaku ikhlas. Mau puasa maka nawaitu soma hati an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ngumumkan, ngaku-ngaku ikhlas. Baik penduduk kampung, jamaah semasjid, ketahuilah bahwasanya besok aku mau puasa. Diumumkan sak disoko, semua, satu kampung dengar semua pengumuman. Ingatlah, ketahuilah wahai penduduk kampungku. Wah, itu artinya besok saya mau puasa loh. Puasaku puasa yang bagus, imanan wahtisaban. Dan siapa yang puasa imanan wahtisaban, diampuni semua dosanya kan? Dan ngaku puasanya itu imanan wahtisaban. Ngaku kalau semua dosanya sudah diampuni. Lillahi ta'ala, ikhlas. Karena Allah. Diumumkan sak kampung kalau besok itu mau puasa ikhlas. Puasa ikhlas karena Allah. Nah, ini ngaku-ngaku ikhlas. Ikhlas wajib, mau jangan ngaku-ngaku. Ikhlas itu wajib, namun tidak perlu ngaku-ngaku. Kemudian ada pertanyaan tentang apa hukum mengangkat tangan dalam sholat dan kapan? Ya, kita perlu mengangkat tangan ketika sholat. Ya. Maka ada takbir, ada mengangkat tangan. Takbir itu bukan mengangkat tangan ya. Sebagian orang awam di tempat kita ngira angkat tangan itu namanya takbir. Nah, ya, takbir itu ucapan Allahu Akbar, nah, itu takbir. Angkat tangan, nah, lain. Maka takbir itu bukan angkat tangan. Orang angkat tangan belum tentu takbir. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Maka mengangkat tangan itu satu hal yang dianjurkan. Takbiratul ihram rukun sholat. Takbiratul ihram rukun sholat, angkat tangan itu satu hal yang dianjurkan. Maka boleh jadi orang itu melakukan rukun sholat takbiratul ihram namun dia tidak angkat tangan. Allahu Akbar baca tanpa angkat tangan, maka dia kalah takbiratul ihram namun tanpa angkat tangan. Angkat tangan hukumnya dianjurkan, takbirnya kalau takbiratul ihram hukumnya rukun sholat. Dan takbir ketika atau angkat tangan ketika sholat itu dilakukan di dalam 4 kondisi. Yang pertama, ketika takbiratul ihram dianjurkan angkat tangan. Yang kedua, mau rukuk dianjurkan angkat tangan. Yang ketiga, bangkit dari rukuk alias iktidal juga dianjurkan angkat tangan. Yang keempat adalah setelah tasahud awal. Itulah 4 kondisi ketika itu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya, untuk kemudian takbir dan hubungan antara takbir dengan angkat tangan ini ada ketika takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram itu ada 3 pilihan. Mulai mengangkat tangan berbarengan dengan memulai takbir. Maka mulut mengucapkan Allah, ini tangannya bergerak mengangkat tangan.
maka bareng antara ucapan Allahu Akbar dengan gerak tangan itu berbarengan. Yang kedua adalah mengangkat tangan dulu baru takbir. Angkat tangannya sudah selesai, angkat tangannya sudah selesai baru mulut mengucapkan Allahu Akbar. Kurang lebih mungkin demikian. Setelah setakat baru Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar baru takbir baru angkat tangan. Ada 3 pilihan. Bareng antara angkat tangan dengan takbir, angkat tangan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru angkat tangan. Sedangkan ketika rukuk takbir maka untuk rukuk, maka jika ingin turun, ingin bergerak turun menuju rukuk, maka mengangkat tangan, kemudian bergerak menuju rukuk. Demikian pula pada saat bangkit dari rukuk, ketika tangan itu dilepas dari lutut, maka itu kemudian diangkat tangannya sehingga akhirnya tegak berdiri. Demikian pula manakala bangkit dari tasawuf akhir, itu tangan diangkat pada saat berdiri. Pada saat berdiri, tangannya diangkat. Maka itulah 4 kondisi di dalam sholat yang kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Adapun di posisi-posisi yang lain, maka yang benar tidak perlu mengangkat 2 tangan ketika itu. Ada satu pertanyaan berkaitan dengan masalah akidah. Ada sebagian orang beranggapan bahwasanya Yahudi Nasrani, Yahudi dan atau Nasrani itu bukan orang kafir. Apa hukum orang yang berkeyakinan semacam ini? Semua agama sama, semua agama sama, tidak ada kafir-kafiran, semuanya umat beriman, sehingga ada persaudaraan antar umat beriman. Ada forum persaudaraan antar umat beriman, semuanya beriman, tidak ada yang kafir, semuanya beriman. Dan sekarang lagi ramai ada film yang mengajarkan semua agama sama. Film tanda tanya tanpa judul, dan dikasih tulisan, masih penting kan kita berbeda. Ini lagi ramai. Umat Islam lagi ramai. Ada katanya orang Islam mau bikin film, muatannya isinya adalah pesannya semua agama sama. Murtad adalah hak asasi pilihan manusia. Bebas dia mau pilih mana, pilih murtad ataukah tidak, itu hak asasi manusia. Ini pesan film tanda tanya ini. Yang menurut pembuatnya memang sengaja tidak diberi judul, dan dia ngasih sayembara siapa dari penontonnya yang bisa ngasih judul yang bagus mau dikasih hadiah. Maka tim usul judulnya adalah Sang Murtadin. Dan filmnya adalah film yang habis-habisan melecehkan umat Islam. Umat Islam digambarkan bengis, kejam, eksklusif, main pukul, main tusuk, main ini. Adapun orang Katolik, yang dinampakkan di situ orang Islam, Katolik dan Katolik. Adapun orang Katolik maka dia bijak, dia toleran, dia orang yang santun, ramah dan sebagainya. Orang Islam bengis, kejam,
main pukul keras. Itu pesan yang disampaikan oleh si sutradara. Ya, maka jawabannya siapa yang mengatakan demikian, semua agama itu sama, ya, orang kafir, Nasrani itu, Katolik itu ya juga orang yang beriman. Maka tadi kafir. Siapa yang mengatakan demikian maka dia kafir, bukan Muslim, karena dia telah mendustakan. Demikian banyak dalil dari Quran dan hadis yang tegas menunjukkan kafirnya Yahudi dan Nasrani. Terlalu banyak dalil, diantaranya Surat Al-Imran ayat 70, Surat Al-Maidah 17, Al-Maidah 73, At-Taubah 30, Al-Bayyinah ayat yang pertama, Taubah 29. Di antara ayat-ayat yang menegaskan kafirnya Yahudi dan Nasrani. Sebab di Ali Imran ayat 70 Allah katakan, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wa ahlul kitab, kenapa kalian kafir kepada Allah? Apa maknanya? Maka kafir kepada Allah. Sehingga dikatakan, kenapa kalian kafir kepada Allah? Wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikan dan mengetahui. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebenaran. Maka di sini Ali Imran ayat 70 ini menunjukkan bahasanya Yahudi dan Nasrani itu kafir kepada Allah, dan tidak boleh menyebut mereka adalah orang yang beriman pada Allah. Namun yang benar mereka adalah orang yang kafir kepada Allah berdasarkan Ali Imran ayat 70. Maka kaum muslimin tidak boleh mengatakan Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah atau beriman pada Allah. Tidak, mereka adalah orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di surat Al-Maidah ayat yang ke-17 Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan kalau Isa Al-Masih adalah putra Maryam. Di surat Al-Maidah 73 Allah katakan, sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu Salisun Talata, Trinitas, terdiri dari 3 oknum. Nggak tahu kok pakai istilah oknum ya, kayak penjahat saja. Diterima Trinitas, ada 3 oknum, satu adalah 3, 3 adalah 1. Pusing ya. Demikian juga di surat atau ayat yang ke-30. Demikian juga di surat Al-Bayyinah. Maka setelah orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab ataupun musyrikin meninggalkan apa kekafiran mereka sampai datang bukti yang nyata. Demikian juga di surat At-Taubah ayat 29. Sebenarnya adalah ayat-ayat yang menegaskan bahasanya ahli kitab adalah kafir, Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Dan masih banyak ayat yang lain. Ini baru sebagian saja. Maka jika demikian status Yahudi dan Nasrani, maka lebih jelek lagi adalah status Hindu dan Buddha. Karena Yahudi dan Nasrani yang aslinya adalah agama ajaran syariat yang Allah turunkan saja seperti itu statusnya, apalagi Hindu dan Buddha yang murni adalah agama buatan manusia. Makanya ada satu akte yang sangat mendasar yang wajib dimiliki orang yang beriman, diyakini oleh orang yang beriman bahwa Islamlah yang benar, Islamlah iman, adapun di luar itu adalah kekafiran. Memohon keyakinan kalau semua agama itu sama, itu ya, semua agama itu baik, itu demikian. Ini adalah ajaan kepada kekafiran. Ya, ini sudah demikian memasyarakat di tempat kita.
Banyak kita jumpai orang-orang yang memiliki keyakinan ini, semua agama sama, semua agama itu baik. Wajib, padahal orang yang beriman wajib berkeyakinan sebejat-bejat orang Islam yang beriman itu masih lebih baik daripada sebaik-baik orang Nasrani. Meskipun dia Nasraninya lembut, suka bantu macam-macam, sama ini ada mukmin yang fasik, lebih baik mukmin yang fasik ini, karena dia masih memiliki iman. Ada Nasrani adalah orang kafir yang tidak ada iman pada diri mereka sama sekali. Namun sekarang semakin luar biasa dan semakin tersistem upaya untuk menyebarkan keyakinan yang sangat membahayakan ini, bukan hanya lewat dunia intelektual, lewat dunia pemikiran. Maka sekarang mulai didakwahkan lewat film. Ada bagian yang mendakwahkannya lewat nyanyian. Maka ada Ahmad Dhani yang punya akidah pluralisme, sebagaimana ada Hanung Bramantya yang punya akidah yang sama. Kemudian yang terakhir ada satu pertanyaan tentang masalah melahirkan. Apa hukum seorang perempuan melahirkan ditangani dokter laki-laki? Jadi jelas tidak boleh. Tidak boleh dokter laki-laki menangani kelahiran seorang perempuan. Menangani kelahiran kecuali terpaksa. Karena terpaksa, dikhawatirkan keselamatan si ibu dan tidak ada perempuan yang bisa menanganinya. Tidak ada bidan, tidak ada dokter perempuan. Baru ketika itu boleh menggunakan jasa dokter laki-laki. Kalau Allah berfirman di surat Al-An'am 119, ilamat turitum ilai, semua yang haram telah Allah rinci, dan itu haram kecuali jika kalian terpaksa. Inilah secara hukum. Namun betapa banyak umat Islam yang tidak memperhatikan hukum ini. Buktinya mayoritas spesialis kandungan laki-laki dan laku di Jogja, dan tidak tutup gitu loh. Berarti kan banyak pasiennya. Berarti kan banyak yang dengan secara sukarela untuk periksa dan ditangani oleh dokter laki-laki. Itu yang paling banyak dokter kandungan laki-laki. Dan itu pada buka praktek dan laku. Berarti payu. Berarti, dan tentu siapa pasiennya? Ya mayoritas kaum muslimin. Saya pikir kok bisa ya? Saya cuma pikir kok bisa kok mau-maunya suaminya itu istrinya ditonton apanya, ditonton ini. Itu laki-lakinya gimana gitu, kurang genep gitu kayaknya. Kok maunya bisa-bisanya gitu. Saya pribadi nggak habis pikir kok rela, mau, mana cemburu, mana ini ya. Kalau disenggol orang lain marah, tapi kalau disenggol dokter kok malah diperbolehkan loh. Disenggol orang lain, orang suaminya marah. Lagi pengantin baru, hamil, disenggol orang lain mau bisa marah-marah. Lah ini malah dibukakan untuk orang lain lagi. Kok bisa-bisanya gitu. Aneh ternyata. Demikian wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillah ta'ala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.